saya baru beli kopi dan hari ini saya lagi liburan di Jakarta nih selama sebulan. Dan hari ini saya berada di Mall Spark karena ada gelar batik Nusantara, yaitu sebuah ajang yang bergengsi banget yang mempromosikan batik yang diadakan oleh Yayasan Batik Indonesia, dan acaranya seru banget deh. Jadi apa sih itu Yayasan Batik Indonesia? Yayasan Batik Indonesia adalah sebuah lembaga nirlaba yang mempromosikan batik dan juga mendukung para artis, seniman, perancang, dan juga pebisnis batik di Indonesia. Jadi seperti Anda bisa lihat nih, acaranya seperti ini ya. Wow. Seperti Anda bisa lihat nih, di kanan saya nih ada berbagai stand batik yang seru banget. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam untuk melihat berbagai toko-toko yang ada di sini. Nah, tadi pagi juga ada acara pembukaan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak. Nah, pidatonya Jokowi juga menarik karena dia berkata mengenai filosofi batik. Batik adalah sebagai simbol Indonesia dan juga filosofi perancang dan juga seniman Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain tadi juga ada pidato oleh Presiden Joko Widodo, ada juga Menteri Keindustrian yang datang dan dia berbicara mengenai bagaimana batik itu secara komersial atau secara ekonomik itu sangat meningkat setiap tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021, ini meningkat 35% Bapak Presiden. Penghargaan dari Yayasan Batik Indonesia. Oke, sekarang kita jalan-jalan di sekitar Spark Mall ini untuk lihat gelar batik Nusantara. This is our world, my story. Saya bisa lihat nih, ada tulisan Batik Indonesia to the world. Dan di sini juga ada berbagai orang-orang yang penting yang menggunakan batik seperti Nelson Mandela, yaitu mantan presidennya Afrika Selatan, negara Afrika Selatan, dan juga ada artis V dari BTS yang menggunakan batik. Guys, lagi jalan-jalan di GBN dan saya lihat ada Vespa yang warnanya keren banget dan ada batiknya nih. Wow, keren ya. Katanya harganya 77 juta. Worth it nggak menurut kalian deh? Apa kabar bro? Good. Ya udah lama nggak ketemu nih ya. Udah lama men. Iya, jadi kita masih di GBN, yaitu gelar batik Nusantara. Dan menariknya nih di sini ada bisa belanja batik ya. Yes, emang ini tempatnya ternyata memang buat pameran batik dan belanja batiknya banyak banget. Asik sekali, dan nggak cuma buat pakaian doang ya, seperti di kiri saya ini nih. Ini ada semacam kayak furniture tapi pakai batik nih, ada bantal batik, yang lain-lain. Lu mau beli batik katanya nih? Udah lihat-lihat? Udah nih ketemu? Udah, gue udah tahu itu apa nih. Ayo ketemu ya. Iya dong. Ya, let's go. Semuanya toko-toko semua nih di sini. Tuh, di kiri kanan saya ada semua toko. Yuk, kita ke toko. Ini dia. Oh, di kanan. Sini, sini. Jadi apa sih yang membuat batik Sadewa ini unik, Mas? Ya semua orang bilang kayak gitu kayaknya. Semua toko gede kayak di sini ya. Apa namanya? Saya cuma nerusin dari omongan teman-teman yang beli aja. Belum gua reveal nih sebenarnya. Oke. Gue bakalan coba deh. Yes.
guess. Yang mana yang gue? Kalau dia sih sukanya sih yang modern nih. Sama sih sebenarnya kita kembaran nih hari ini ya. Jadi mungkin yang mirip-mirip gini nih ya. Yang ini ya, Bos? No. Oh ini. Oh, dinosaurus. Boleh. Pilihan lu boleh lah. Oke Mau lah ya. dijadiin apa nih kira-kira? Kaos kali ya. Kaos keren sih. Bukan kemeja, tapi itu bisa jadi kayak kaos gitu. T-shirt. Oh, oke. Kalau nggak itu topi. Kayak topi keren juga Topi sih. lebih keren ya? Iya, nggak tahu sih yang mana lebih keren. Itu berarti kombinasinya juga itu. Kombinasi itu. Oh, gitu. Origami dan dinosaurus. Oh, ini origami. Pantesan lu beli yang ini nih. Mana ya, Jar? Kecil ya? Kayak aku jatuh cinta yang ini sih. Iya, pas ya. Cerah ya mukanya. Harus dipakai nih sepertinya. Hasil. Asik ya. Hey guys, saya kembali lagi di Sport Mall untuk acara Gelar Batik Nusantara atau GBN, yaitu sebuah ajang yang diadakan oleh YBI, Yayasan Batik Indonesia. Dan hari ini saya kembali lagi karena ada banyak sekali aktivitas. Selain misalnya belanja batik di bazar, di sini juga ada sebuah talk show nih yang Anda bisa lihat di kanan saya. Mereka bicara mengenai bagaimana menggunakan batik yang lucu dan juga modern. Dan selain itu juga tadi ada sebuah acara painting ya, di mana partisipan bisa datang dan bisa langsung mendesain batik sendiri, baju batik sendiri. Mereka memotong-potong kain batik dan ditaruh, ditempel di kertas dan dicat setelah itu. Dan ada pemenangnya, ada 3 pemenang. Seru banget ya acaranya. Nah, selain itu juga ada berbagai fashion show yang diadakan di sini. Kemarin saya sempat datang ke fashion show dan ada desainer-desainer ternama, seperti salah satunya adalah Octaviano Trio. Dan dia udah kemana-mana ya memamerkan baju-bajunya, termasuk juga di Amerika. Saya sempat ketemu dia loh di Washington DC. Nah, salah satu alasan saya datang ke GBN lagi adalah karena saya dipilih sebagai model untuk salah satu batik company di sini. Wah, seru banget ya. Nah, kita lihat yuk pengalaman kita behind the scenes. Kita akan ganti baju sebentar lagi, tapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda backstage untuk lihat makeup artist di sini. Dia sekarang kita akan masuk backstage. Udah di makeup? Belum. Jadi bisa dia ada apa? Ada fakta menarik mengenai makeup artist ini? Ya, jadi mereka semua komunitas makeup artist yang difabel. Oh. Jadi segala macam kita disupport sama mereka sih. Oh, lucu banget. Jadi ini kayak memberi oportunitas juga ya buat yang kurang mampu gitu. Oke guys, sekarang kita ini ya bajunya ya. Iya, ini bajunya dan kita. Oke, kita ganti baju dulu ya. Dadah, terima. Getting ready. Let's go.
Gimana pengalamannya? Tegang sih. Seru ya tapi seru. Ini kayak kayak over gitu sih. Gitu-gitu aja ya. Mantap lah. Next time lagi lah. Yes. Saya bersama Ketua Humas untuk GBI ya, Yayasan Batik Indonesia, betul sekali. Dan ini acaranya seru banget nih digelar Batik Nusantara. Iya. Nah, saya mau nanya nih Mbak Santi, kan Mbak Santi udah berapa lama sih kerja di GBI atau Sebenarnya sih bukan kerja ya, kita volunteering. volunteering Iya, ya? almost 20 years, 20 tahun. Ya. Oh, oke. Jadi emang sangat passionate ya mengenai batik ya? Sebenarnya awalnya sih kayak dicemplungin gitu kan, Iya. tapi terus pas tahu ketemu dan berinteraksi sama para pelaku batik, perajin batik, itu jadi passionate gitu, karena ternyata batik itu luar biasa, filosofinya juga dalam banget, dan pengerjaannya itu butuh passion. Kenapa sih kita harus melestarikan dan juga mempromosikan seniman-seniman batik nih? Ya, satu gini, karena batik itu kan memang satu budayanya Indonesia ya. Kalau dari UNESCO sendiri sudah menjadikan batik itu sebagai warisan budaya tak benda, gitu ya. Jadi sudah diakui secara internasional dan itu milik bangsa Indonesia. That's why kita harus melestarikan. Karena tadi kan jangan sampai batik ini punah. Nah, saya mau bicara nih sedikit mengenai gelar batik Nusantara ini nih, event ini nih. Udah berapa lama sih GBI mengadakan event ini? Sebenarnya setiap 2 tahun sekali kita mengadakan gelar batik Nusantara, dan juga kalau Hari Batik Nasional kita mengadakan setiap tahun. Oh, jadi namun kemarin ini kan ada pandemi. Nah, waktu pandemi itu kita tidak mengadakan gelar batik Nusantara. Jadi ini baru pertama kali lagi diadakan setelah pandemi. Tahun ini juga ada sebuah fokus mengenai satu batik ya dari Indramayu ya. Bisa jelasin sedikit apa sih yang membuat batik itu unik? Ya, jadi biasanya memang di gelar batik Nusantara itu kita biasanya mengangkat ada satu daerah yang mereka punya kerajinan batik dan punya keunikan. Nah, itu kita angkat. Kali ini yang kita angkat adalah batik Congklongan dari Indramayu. Kenapa dibilang batik unik? Karena Congklongan itu artinya melubani. Nah, sehingga si batiknya itu dibolongin sama banyak jarum, sehingga dia akan menimbulkan atau memberikan motif titik-titik. Oke guys, itu dia interview saya dengan Mbak Santi. Thank you guys for watching. Tapi jangan kemana-mana dulu karena besok pagi saya ingin mengajak Anda ke Fun Walk. Ini adalah semacam event di mana orang-orang menggunakan baju atletik batik yang dikasih oleh GBI dan mereka akan jalan 5 km. Hey guys, saya hari ini bangun pagi, sekarang sekitar jam 6 pagi karena di acara GBN ini adalah hari terakhir untuk GBN dan ada semacam fun walk nih. Jadi orang-orang pada datang berkumpul di sini dan akan jalan sekitar 5 km dan mereka semua diberikan baju ini nih. Keren ya, ini baju olahraga tapi ada motif batiknya. Keren. Nah, tapi sayangnya saya nggak bisa ikut jalan karena saya tampil DJ nih. Nah, itu dia cerita saya dari gelar batik Nusantara di Jakarta. Sekarang kita menuju ke negara bagian Vermont, dunia kita, our world, my story. Pagi teman-teman, saya berada di negara bagian Vermont. Itu adalah salah satu negara bagian yang paling atas Amerika Serikat. Jadi hanya di bawah Kanada. Dan saya hari ini seru banget deh karena saya akan pergi sejam nih dari kota Burlington, yaitu salah satu kota atau bahkan kota terbesar di negara bagian Vermont ini, untuk ke Middlebury, yaitu kota kecil, dan di sana ada sebuah film festival. Jadi saya sebentar lagi akan dijemput dengan coworker saya, Mas Ian. Jadi kita siap-siap yuk. Siap, Bos? We're ready. Let's go. Middlebury, we're coming. Sejam nih, let's go. Let's go.
Hey guys, saya berada di negara bagian Vermont, tepatnya di kota Middlebury. Dan kota ini sangat unik karena walaupun hanya penduduk 10.000 orang, tetapi ada festival New Filmmakers Festival, di mana ini kesempatan untuk para filmmaker yang baru pertama kali atau kedua kali membuat film, menampilkan film mereka di teater-teater di sekitar kota ini. Termasuk ada juga film Indonesia, tepatnya dari Papua, Orpa. Orpa mau sekolah sampai setinggi manapun, Orpa harus kembali ke dapur. Hidup itu penuh dengan pilihan, Orpa. Kau bisa pilih untuk tinggal, menyerah, atau kau bisa pilih untuk kejar kebenaran. Film Indonesia kisah remaja putri 13 tahun dari pedalaman Papua menarik perhatian penonton Amerika di Theater Town Hall, kota Middlebury, Vermont, Amerika. Cukup sadar sih nggak mudah emang sebenarnya buat film, dan untuk orang buat film pertama itu ada beberapa I know people yang juga really good filmmaker yang punya film pertama nggak langsung travel kemana-mana juga. And like for me to get this opportunity is it's a blessing for me. Dan ya udah, aku berusaha untuk enjoy and try to spread love aja sebenarnya. Orpa merupakan nama umum anak perempuan di Papua. Film ini mengisahkan pergolakan remaja putri Papua terhadap dominasi patriarki orang tua dan perjodohan. Meski baru pertama kali menyutradari film feature, Tio sadar tantangannya tidak mudah. Menarik sih, tertarik banget di situ. Emang passionku juga di situ, di film ya dari dulu, dan pengen sekali buat. Tapi setelah film pertamaku film pendek dulu amatir banget. Tapi setelah itu banyak sering susah lah cari uangnya gitu, cari fundingnya. Kadang ada orang yang udah janjiin terus tiba-tiba nggak hilang kabar apa, terus aku akhirnya kayak dia. Sana aku bilang aja, filmmaking is a very expensive hobby for me, I think. Kita juga mau make sure dari awal, pesen para produser ke Theo juga make sure kalau Theo mau bercerita tentang Papua, pada akhirnya harus bisa dikembalikan juga ke Papua. Dan film ini kan tentang nikah muda, tentang keluarga yang kurang mensupport ya. Jadi kita bilang Theo harus mastiin film ini nyampe lagi ke keluarga di Papua, nyampe lagi ke mama-mama di Papua. Di film festival ini, Orpa adalah penerima salah satu award khusus, ISEF Prize for Cross-Cultural Filmmaking, setelah sebelumnya terpilih dalam Bali International Film Festival. We ask each year the Bali International Film Festival, to choose a film that meets our criteria. And ASEF's criteria here is that the film, either the American film that's going to Indonesia or the Indonesian film, has to have a cross-cultural theme. Middlebury New Filmmakers Festival menampilkan karya-karya sinias yang baru pertama kali atau kedua kalinya memproduksi film feature. Dan ini adalah tahun ke-9 festival film ini berlangsung. Setiap tahun, pesertanya semakin meningkat dan beragam. The ASEF Prize opens us up to these films from Indonesia, which are quite special. And we've had, over the 3 years, we've had 3 different narrative, dramatic films, all very different from one another. And I think for our audiences, it's a very revealing process for our audience to be exposed to strong cultural differences. Festival film berlangsung hampir seminggu penuh di bulan Agustus. Di kota Middlebury berpenduduk kira-kira 10.000 orang di kaki gunung Green Mountains. Selain Orpa, film Amerika berjudul Dear 13 juga menerima Award ISEF Prize for Cross-Cultural Filmmaking. Film feature ini akan dipresentasikan di Bali International Film Festival bulan Mei 2024. Di akhir pemutaran film Orpa, para penonton dengan antusias melakukan tanya jawab dengan para sinias Indonesia. Sambutan tepuk tangan meriah dari penonton menutup screening film asal Papua.